ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pada aplikasi OVO. OVO merupakan aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh PT Visionet International. Aplikasi ini diluncurkan pada Maret 2017 dan awalnya hanya digunakan di lingkungan Lipo Group seperti Hypermart dan Rumah Sakit Siloam. Dan pada Juli 2018, OVO mengumumkan kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Alfamart, Bank Mandiri, dan Grab. Kemitraan ini memungkinkan OVO untuk memperluas jaringannya dan meningkatkan penggunaannya. Dan pada November 2018, OVO bermitra dengan Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kemitraan ini memungkinkan penggunaan OVO untuk melakukan pembayaran digital di Tokopedia. Pada tahun 2019, OVO mengakuisisi perusahaan pinjaman peer-to-peer lokal atau bisa kita sebut dengan Taralite. Langkah ini memungkinkan OVO untuk memperluas layanannya dan meningkatkan kemampuan keuangan digitalnya. Saat ini, OVO telah menjadi salah satu aplikasi pembayaran terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1,5 juta pengguna aktif bulanannya. Dan OVO juga telah tersedia di lebih dari 600 kota dan kabupaten di Indonesia. Analisis SWOT yaitu adalah strength. Strength adalah kekuatan besar dalam bisnis yang dijalankan. Proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Contohnya, seperti validator OVO, kekuatan dari perusahaan ini adalah membuat sistem pembayaran menjadi efisien, sehingga konsumen dalam melakukan pembayaran tidak perlu membawa uang receh dan tidak perlu mengantri terlalu lama. Hanya perlu men-scan kode QR yang tertera. Selain itu, selain dari OVO ini adalah bagi konsumen yang tidak mempunyai nomor rekening, masih tetap bisa menggunakan aplikasi ini dan melakukan pembayaran dengan efisien. Analisis SWOT. Weakness adalah kelemahan yang ada dalam bisnis yang sedang dijalankan. Contohnya seperti OVO yang memiliki sisi kelemahan di mana OVO hanya bisa digunakan oleh orang yang mempunyai smartphone. Selain itu, beberapa pengguna yang tabu perihal pembayaran digital dan saldo yang berada di dalam OVO tidak bisa diuangkan. OVO juga hanya bisa digunakan di tempat penjualan yang bertandakan kode QR saja, sehingga bagi penjual yang tidak mempunyai smartphone tidak dapat menggunakan fitur ini. Opportunity atau yang biasa kita sebut sebagai peluang. Peluangnya karena banyak anak muda zaman sekarang dan teknologi semakin canggih, jadi memudahkan kita untuk kemana-mana dalam pembayaran. Tak perlu lagi membawa uang cash sebanyak-banyaknya, bahkan hanya dengan gadget, lalu men-scan kode QR OVO yang tertera di tempat yang ingin kita lakukan pembayaran dengan mudah dan simpel. Selain itu, pengguna yang lebih suka mendapatkan cashback membuka peluang bagi OVO untuk memberikan cashback bagi pengguna di tempat tertentu, misalnya di toko atau tempat makan di dalam mall. Analisis SWOT trade ada 3. Yang pertama, banyak pesaing. Tentu saja banyak pesaing OVO yang bergerak sesama financial teknologi. Yang kedua, pemberitaan negatif. Adanya pemberitaan negatif atau hoax atau isu terkait dengan OVO yang mudah berkembang pesat di media. Yang ketiga, cybercrime, kejahatan dunia maya seperti hacker yang dapat meretas data pengguna. Hal-hal tersebut merupakan ancaman yang harus diminimalisir bahkan dihilangkan oleh pihak OVO guna kenyamanan dan keamanan konsumen. Fitur-fitur pada OVO. 1. Memakai OVO dengan pindah QR Code. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Cara pembayarannya tinggal memilih opsi scan di halaman utama, lalu scan tersebut diarahkan ke barcode yang ada di merchant OVO. Fitur-fitur pada layanan OVO yang kedua yaitu adalah membayar berbagai layanan. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai layanan sehari-hari, mulai dari pembayaran PLN, pulsa atau paket data, TV kabel, asuransi, dan BPJS Kesehatan. Bahkan, OVO bisa digunakan untuk membayar iuran lingkungan, khusus untuk perumahan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Untuk melakukan pembayaran ini, caranya tinggal memilih layanan yang sesuai, misalnya dengan membayar tagihan listrik, tinggal pilih layanan PLN, ingin membeli paket data, tinggal pilih layanan data. Fitur-fitur pada OVO. Ketiga, transfer sesama pengguna OVO. OVO memungkinkan Anda untuk transfer saldo OVO sesama pengguna.
jadi bisa mengirim saldo OPPO ke teman atau keluarga lainnya. Hanya saja untuk melakukan transfer perlu upgrade dari OPPO Club ke OPPO Premier. Untuk diketahui, OPPO menerapkan dua jenis keanggotaan yakni OPPO Club dan OPPO Premier. Ketika kita mendaftar pertama kali ke layanan OPPO, kita akan terdaftar sebagai OPPO Club. OPPO Club adalah keanggotaan biasa dengan maksimal saldo tersimpan mencapai 1 juta. 4. Glance dan OPPO Point. Pada aplikasinya, OPPO menyediakan fitur Glance, yakni fitur yang memungkinkan kita untuk melihat berbagai tawaran dan promo menarik. Selain itu, seperti yang sudah disinggung, OPPO juga menghadirkan OPPO Points. OPPO Point ini dapat dikumpulkan dari berbagai toko yang memiliki tanda OPPO Zone. Poin yang didapatkan bisa langsung ditukar dengan cara random atau kita bisa langsung melakukan pembayaran menggunakan saldo yang ada di OPPO Points. Misalnya, OPPO Cash Anda memiliki saldo 10.000 tetapi OPPO Points Anda memiliki saldo 5.000.